sifat ba, babi bu'ab, tidak ada keluar saut, tidak ada keluar hawa. Dan yang terakhir dia sifatnya qalqalah. Dan qalqalah di sini kembali kepada asal di saat disukunkan. Qarib, lahab, dan seterusnya. Kemudian ada masih pembahasan nun. Hablun min masad, maka nun sakinah. Makhraj nun tarful lisan ma'ama yuhadihi min usuli thanaya al-ulyatain tahta makhraj lam. Maka nun tarful lisan ad-daqiq ini. Naminu an dengan usul athanaya al-ulya, dengan atas dari gigi seri, masih giginya bukan gusinya. Naninu an. Adapun lam di atasnya sedikit, lalilu al, mendekati kepada gusi, lalilu al, dan nun naninu an. Atraf lisan naninu an dengan makhraj usul athanaya ulya, pangkal dari gigi seri yang besar ini. Adapun sifatnya jahr, dan sifat jahr tadi telah kita sebutkan. Maka nun sifatnya jahr. Naninu an, tidak ada kebocoran an. Maka ming, kalau dia idhar misalnya man amana misalnya, man amana, maka tidak ada dibaca man amana seperti da dan yang lainnya yang rokhawah. Maka dia man amana, tidak seperti idhar, tidak seperti rokhawah iz ta'adzana iz, maka dia ada waktu. Adapun sifatnya jahr nun min, tapi karena di sini dia idgham jadi dua harokat. Mim masad, maka kita pindah contoh yang bukan idgham seperti idhar. Man amana langsung dibaca man amana. Maka telah kita selesaikan dari tajwid, kita masuk kepada ilmil qiraah. Maka untuk ilmil qiraah 5 qurra yang kita pelajari, lam yahtalif khamsa qurra bi qiraatiha. Maka di dalam ayat ini tidak ada khilaf, semuanya membaca sama. Hafaz an Asim, Ad-Duri anil Kisai, Ad-Duri an Abi Amr, wa Ruwais an Yaqub, dan Wars an Nafi', semuanya membaca sama. Fi jidiha hablum mim masad, semuanya dibaca dengan sama. Maka dengan ini selesailah dari ilmi al-qiraah. Kita tutup pelajaran kita dan masih ada pelajaran yang lain nanti jika ada waktu. Masuk kepada al-i'rab. Fi jidiha, maka fi harfu jar, jidi ismun majrur, wa alamatu jarrihi kasrah adh-dhahirah. Fi jidi, wa jidi mudhaf wa dhamir ha mabni ala dham fi mahalli jar mudhafun ilaih. Fa jidi, fi jidi jar wa majrur yusama shibhul jumlah fi mahalli ar-rafa khobar muqaddam. Jadi bisa dijadikan shibhul jumlah jar majrur sebagai khobar muqaddam.
Baqiya ainal mubtada muakhar. Mubtada muakhar hablun wa huwa i'rabuhu mubtada muakhar marfu bi dhammah. Maka kalau begitu ada takhir dan takdim, idan asalnya mubtada di awal. Berarti asal dari ayat hablun fi jidiha. Hablun fi jidiha. Hakadal asal. Namun dikedepankan jar majrur sebagai khabar muqaddam dari segi al-balaghah isyarah kepada kekhususan ataupun ingin menjelaskan tentang bagaimana adab yang khusus diberikan kepada perempuan ini. Fi jidiha. Tidak cukup dengan hablun, mubtada'nya diawalkan hablun fi jidiha, tetapi fi jidiha hablun. Seakan-akan mengkhususkan hanya untuk Ummu Jamil, adabnya itu hablun fi jidiha. Dia itu ada tali di lehernya seperti dikekang. Ini dari segi balaghah. Tapi wallahu a'lam hakikatnya bagaimana, yang jelas kita hanya sekedar mentafsirkan dari definisi dan makna saja. Adapun di hari kiamat mala ainun ra'at, di hari akhirah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Kita tidak mengetahui hakikatnya bagaimana. Alhasil inilah dari segi i'rab. Fi jidiha khabar muqaddam fi mahali rafa jar majrur khabar muqaddam, hablun mubtada muakhar. Dan min masad sama, min harfi jar, masad ismun majrurun bi min, fi jidiha hablun min masad. Maka jar majrur di sini fi mahali rafa sifat dari habl. Maka di sini di dalam ayat ini faedah bagi kita tentang permasalahan i'rab, tentang sibhul jumlah. Ma hiya sibhul jumlah? Sibhul jumlah yang qasimu ila qismin. Pertama jar wa majrur, dan yang kedua dharf, zaman wa makan. Maka dari sibhul jumlah jar majrur, dia bisa menggapai kedudukan seperti khobar muqaddam. Tadi contohnya fi jidiha hablun. Maka asalnya hablun fi jidiha, dikedepankan fi jidiha sebagai khobarnya. Kesimpulannya jar majrur bisa menjadi fi mahali rafa khobar, dan jar majrur bisa menjadi sifat untuk kalimat yang sebelumnya. Dengan catatan apa? Siapa yang bisa jawab? Dengan syarat apa? Tak ada yang bisa jawab. Syaratnya adalah dia dalam keadaan nakirah. Maka hablun nakirah. Maka jar majrur fi mahalli as-sifah. Maknanya hablun min masad. Maka jar majrur di sini sebagai sifat. Di lehernya tali yang sifatnya bagaimana? Min masad. Apa itu masad? Nah, nanti kita bahas di tafsir ma'ani. Yang jelas dari segi i'rab, min masad di sini na'ah, menjelaskan sifat tentang leher Ummu Jamil. Dia itu fi jidiha hablun. Hablunnya dari apa? Dari masad. Nanti masuk masad itu apakah api, apakah seperti cambuk biasa, apakah rantai, dan macam-macam dari ilmu tafsir. Yang jelas dari segi i'rab, min masad, dari masad itu adalah sifat. Kenapa kita katakan sifat? Karena hablun nakir. Jika dia makrifah misalnya al-hablu,
maka min masad fi mahalli nasab hal, seperti itu. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka